materi tentang return nominal dan return real. Tujuan utama semua investasi adalah mendapatkan return. Secara umum, return real adalah return nominal dikurangi tingkat inflasi. Untuk mendapatkan return real, kita memerlukan data inflasi pada periode-periode investasi. Yang kedua ada yield dalam pasar uang. Istilah-istilah yang sering dipakai dalam pasar uang selain tingkat diskon dan tingkat bunga adalah yield diskon bank. Ada yield periode, yield pasar uang, atau bisa disebut dengan yield yang ekuivalen dengan sertifikat deposit dan yield tahunan efektif. Pasar uang yang dimaksud di sini adalah pasar untuk instrumen utang atau investasi jangka pendek, yaitu yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang, seperti surat perbendaharaan negara atau T-bill di Amerika, dan sertifikat deposit certificate of deposit sebagai sarana investasi. Pasar uang dan pasar modal adalah bagian dari pasar keuangan. Berbeda dengan produk-produk keuangan pasar modal, instrumen-instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang biasanya dijual dengan harga di bawah nilai nominalnya atau dijual dengan harga diskon, sehingga sering juga disebut produk keuangan berdiskon. Besar diskon adalah selisih antara nilai jatuh tempo atau nilai nominalnya dengan harga pembelian. Untuk menghitung yield diskon bank per annum atau per tahun, pasar biasanya menggunakan asumsi 360 hari dalam 1 tahun, sehingga persamaannya menjadi FBD sama dengan D per F kali 360 per T, dengan RBD sama dengan yield diskon bank, D sama dengan besar diskon yaitu selisih nilai nominal dengan harga pembelian, F sama dengan nilai SPN atau SD, T sama dengan jumlah hari hingga tanggal jatuh tempo. Contoh soalnya, sebuah SPN yang mempunyai nilai nominal 100 juta rupiah dan berjangka waktu 150 hari dijual dengan harga 980 juta. Berapa yield diskon bank? Jawabannya yaitu D sama dengan 100 juta rupiah kurang 980 juta sama dengan 20 juta. F sama dengan 100 juta, T sama dengan 150 hari, RBD sama dengan D per F kali 360 per T sama dengan 20 juta per 100 juta kali 360 per 150 sama dengan 4,8% PA. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal kedua mengenai yield dalam pasar uang. Rumus kedua yaitu HPY sama dengan P1 dikurang P0 per P0 dengan keterangan sebagai berikut. HPY atau sama dengan yield periode atau holding period, P0 sama dengan harga pembelian, P1 sama dengan harga atau nilai jatuh tempo. Nah, contoh soalnya ada di contoh soal nomor 12.3 dengan judul untuk kasus yang sama seperti 12.1, hitung yield periode yang diterima investor. Jawab, P0 sama dengan 980 juta, P1 sama dengan 1 miliar, HPY sama dengan P1 dikurang P0 per P0 sama dengan 1 miliar kurang 980 juta per 980 juta sama dengan 0,020408 sama dengan 2,0408% untuk 150 hari. Kemudian masuk ke persamaan 99 dengan rumus EAY sama dengan 1 ditambah HPY pangkat 365 per T dikurang dengan 1 dengan keterangan sebagai berikut. EAY sama dengan yield tahunan efektif atau efektif annual, HPY sama dengan yield periode atau holding period,
dan T sama dengan periode. Dengan contoh soal sebagai berikut pada contoh soal 12.4, yaitu hitung yield tahunan efektif dari contoh soal nomor 12.3. Dijawab, HPY sama dengan 2,0408% sama dengan 0,02408, T sama dengan 150 hari, EAY sama dengan 1 ditambah HPY pangkat 365 per T dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 0,020408 pangkat 365 per 150 dikurang 1 sama dengan 0,050388 atau sama dengan 5,04% PA. Kemudian kita 88 atau sama dengan 5,04% PA. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal berikutnya dalam yield dalam pasar uang, yaitu dengan persamaan 100, yaitu RMM sama dengan D per P0 kali 360 per T. Persamaan 101, RMM sama dengan RBD kali F per P0 atau RMM sama dengan HPY dikali 360 per T. Nah, kita masuk ke contoh soalnya, yaitu pada contoh soal 12.5. Melanjutkan contoh kita, hitung yield pasar uang jika T sama dengan 150 hari, RBD sama dengan 4,8%, F sama dengan 1 miliar, P0 sama dengan 980 juta, dan HPY sama dengan 2,0408% atau 150 hari. Menggunakan persamaan 101, RMM sama dengan RBD dikali F diper dengan P0 sama dengan 4,8% dikali 1 miliar per 980 juta sama dengan 4,898% sama dengan 4,90%. Kemudian menggunakan persamaan 102, RMM sama dengan HPY dikali 360 per T sama dengan 2,0408% dikali 360 per 150 sama dengan 4,898% sama dengan 4,90%. Nah, kemudian sekarang kita membandingkan 4 ukuran yield di atas. Jika seseorang membeli SPN bernilai nominal 1 miliar dengan harga 98% dan akan jatuh tempo 150 hari lagi, maka tentukan A, yield periode atau HPY sama dengan 2,0408% atau 150 hari, B sama dengan yield diskon bank atau RBD sama dengan 4,8%, C, yield pasar uang atau RMM sama dengan 4,898%, dan D, yield tahunan efektif atau EAY sama dengan 5,0388%. Dijawab contoh 12.6. Sebuah SPN dengan nilai dari 2 miliar berjangka waktu 90 hari ditawarkan pada harga 97%. Hitunglah A, yield diskon bank, B, yield pasar uang, C, yield periode, dan D, yield tahunan efektif. Dijawab, T sama dengan 90 hari, F sama dengan 2 miliar, P0 sama dengan 97% dikali 2 miliar sama dengan 1 miliar 940 juta, D sama dengan 3% dikali 2 miliar sama dengan 60 juta, P1 sama dengan F sama dengan 2 miliar. Dijawab, A yaitu yield diskon bank atau dengan rumus RBD sama dengan D per F dikali 360 per T sama dengan 60 juta per 2 miliar dikali 360 per 90 sama dengan 0,12 atau menjadi 12%. Kemudian RMM atau yield pasar uang dengan rumus RMM sama dengan D per P0 dikali 360 per T sama dengan 60 juta per 1 miliar 940 juta dikali 360 per 90 sama dengan 0,1237 sama dengan 12,37%. Kemudian pada C yaitu yield periode dengan rumus HPY sama dengan P1 dikurang P0 per P0 sama dengan 2 miliar dikurang 1 miliar 940 juta per 1 miliar 940 juta sama dengan 0,03093 atau menjadi 3,09% untuk 90 hari. Dan kemudian D yield tahunan efektif dengan rumus EAY sama dengan 1 ditambah
HPY pangkat 365 per T dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 0,3093 pangkat 365 per 90 dikurang 1 sama dengan 0,1315 sama dengan 13,15%. Jadi yield diskon bank sama dengan 12%, yield pasar uang sama dengan 12,37%, yield periode sama dengan 3,09%, dan yield tahunan efektif sama dengan 13,5%. Atur berdasarkan waktu. Rumusnya RA sama dengan R1 tambah R2 tambah titik-titik tambah Rn per N. RG sama dengan akar N 1 tambah R1 kali 1 tambah R2 titik-titik kali 1 tambah Rn. Dengan RA sama dengan retur aritmatik, RG sama dengan retur geometrik, R1 sama dengan retur periode 1, R2 sama dengan retur periode 2, Rn sama dengan retur periode N, dan N sama dengan jumlah periode. Contoh soalnya, seorang investor pada tahun 2020 membeli sebuah obligasi senilai 200 juta. Setahun kemudian 2021 dia membeli kembali obligasi yang sama seharga 225 juta. Pada tahun 2021 itu, atas kepemilikan obligasi yang pertama, dia menerima bunga sebesar 5 juta. Pada tahun 2022, karena memiliki dua obligasi, dia menerima bunga 10 juta. Jika pada tahun 2022 investor tadi menjual obligasinya pada harga masing-masing 235 juta, berapa return tahunan aritmatik dan geometrik yang dia peroleh? Jadi jawabannya perhitungan cara manual. Di sini dipakai perhitungan cara manual, yaitu R1 sama dengan 230 juta kurang 200 juta per 200 juta sama dengan 15%. 230 juta adalah dari 225 juta tambah dividen 5 juta. R2 sama dengan 480 juta kurang 450 juta per 450 juta sama dengan 6,67%. 480 juta dari 2 kali 235 juta tambah 10 juta, dan 450 juta dari 2 kali 225 juta. RA sama dengan R1 tambah R2 per N sama dengan 15% tambah 6,67% per 2 sama dengan 10,83%. RG sama dengan 1 akar 1 tambah R2 kali 1 tambah R2 tambah titik-titik kali 1 tambah Rn kurang 1 sama dengan akar 1 tambah 0,15 kali 1 tambah 0,0667 kurang 1 sama dengan 0,1076 sama dengan 10,76%. Rumus yang berikut, RG sama dengan akar F1 per FE kali F2 per F1 titik-titik Fn per Fa kurang 1 kurang 1, atau RG sama dengan akar Fn per F0 kurang 1, dengan Fn sama dengan nilai portofolio pada periode N atau nilai portofolio akhir. FO sama dengan nilai periode awal dan N sama dengan jumlah periode. Suatu contoh soalnya, suatu portofolio saham dibentuk dengan modal awal 500 juta pada awal 2019. Portofolio itu kemudian berkembang menjadi 600 juta pada akhir 2019 dan 750 juta pada akhir 2020. Berapa return aritmatik dan geometrik? Lakukan perhitungan dengan cara manual dan menggunakan mikroskop Excel. Jadi di sini
menggunakan perhitungan cara manual, yaitu N sama dengan 2, R1 sama dengan 600 juta kurang 500 juta per 500 juta sama dengan 0,02 sama dengan 20%. R2 sama dengan 750 juta kurang 600 juta per 600 juta sama dengan 0,25 sama dengan 25%. RA sama dengan R1 tambah R2 per N sama dengan 20% tambah 25% per 2 sama dengan 22,50%. RG sama dengan Fn per F0 kurang 1 sama dengan akar 750 juta per 500 juta kurang 1 sama dengan 22,47%. Dengan cara lain, RG sama dengan akar 1 tambah R1 kali 1 tambah R2 titik-titik kali 1 tambah Rn kurang 1 sama dengan akar 1 tambah 20% kali 1 tambah 25% kurang 1 sama dengan 1,2 kali 1,25 kurang 1. Hasilnya 22,47%. Diatur berdasarkan waktu. Contoh soal, sebuah portofolio saham dan obligasi bernilai awal 800 juta. Setelah 1 tahun, portofolio itu berkembang menjadi 1.600.000.000 juta. Namun selama tahun kedua, portofolio itu tidak mengalami pertumbuhan sehingga pada akhir tahun kedua nilainya tetap 1.600.000.000 juta. Hitung retur aritmatik dan geometrik portofolio tersebut. V2 sama dengan 1.600.000.000 juta, V1 sama dengan 1.600.000.000 juta, V0 sama dengan 800 juta. R1 sama dengan 1.600.000.000 juta kurang 800 juta per 800 juta sama dengan 1 sama dengan 100%. R2 sama dengan 1.600.000 juta kurang 1.600.000 juta per 1.600.000 juta sama dengan 0 sama dengan 0%. RA sama dengan R1 tambah R2 per N sama dengan 100% tambah 0% per 2 sama dengan 50%. RG A akar dari Vn per V0 kurang 1 sama dengan akar dari 1.600.000 juta per 800 juta kurang 1 sama dengan 0,4142 sama dengan 41,42%. Selanjutnya, retur berdasarkan uang. Contoh soal, untuk ilustrasi perhitungan retur berdasarkan uang, kita misalkan seorang investor pada 2020 membeli sebuah obligasi senilai 200 juta. Setahun kemudian, tahun 2021, dia membeli kembali obligasi yang sama seharga 225 juta. Pada tahun 2021 itu, atas kepemilikan obligasi yang pertama, dia menerima bunga sebesar 5 juta pada 2022 karena memiliki dua obligasi. Dia menerima bunga 10 juta jika pada 2022 investor tadi menjual obligasinya pada harga masing-masing 235 juta. Berapa retur berdasarkan uang yang dia peroleh? Waktu 0, pengeluarannya 200 juta untuk obligasi 1. Waktu 1, pengeluarannya 225 juta untuk obligasi 2. Waktu 1, penerimaannya 5 juta bunga obligasi 1. Waktu 2, penerimaannya 10 juta untuk bunga obligasi 1 dan 2. Waktu 3, penerimaannya 470 juta dari penjualan obligasi 1 dan 2. Retur berdasarkan uang adalah IRR untuk periode 2 tahun, yaitu tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari kas keluar dan nilai sekarang kas masuk. PV dalam kurung pengeluaran sama dengan PV dalam kurung penerimaan. 200 juta tambah 225 juta per dalam kurung 1 tambah R pangkat 1 sama dengan 5 juta per dalam kurung 1 tambah R pangkat 1 tambah 10 juta tambah 470 juta per dalam kurung 1 tambah R pangkat 2. 200 juta sama dengan 220 juta per dalam kurung 1 tambah R pangkat 1 tambah 480 juta per dalam kurung 1 tambah R pangkat 2. 200 juta tambah min 220 juta per dalam kurung 1
tambah R pangkat 1 sama dengan 480 juta per dalam kurung 1 tambah R pangkat 2. Aplikasi pemilihan ukuran return. Return aritmatik karena kurang akurat untuk mengukur kinerja beberapa periode, sebaiknya digunakan untuk proyeksi ke depan. Demikian juga dengan hitungan kasar return berdasarkan uang yang tidak akurat, sebaiknya digunakan hanya jika kita ingin praktis dan cepat. Untuk tujuan mengukur kinerja portofolio investasi, pilihannya tinggal return geometri dan return berdasarkan uang secara akurat. Referensi di bidang keuangan dan investasi menjelaskan bahwa jika kedua ukuran ini dapat digunakan untuk kondisi yang berbeda dengan kondisi individu. Untuk investasi yang dilakukan managers, investasi sebuah reksa atau manajer keuangan sebuah perusahaan. Menurut Jones dalam bukunya Investment 2007, return yang harus digunakan untuk mengukur kinerja adalah return geometri. Indeks sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari PT KIT per sigma I sama dengan 1 sampai N dari PO QO kali indeks awal. Jika indeks awal ditetapkan 100, maka pada persamaan 107 menjadi indeks sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N PT KIT per sigma I sama dengan 1 sampai N PO QO kali 100. Dengan PO sama dengan harga saham I pada periode dasar, QO sama dengan jumlah saham I yang beredar pada periode dasar, PT sama dengan harga saham I pada periode T, KIT sama dengan jumlah saham I yang beredar pada periode T, N sama dengan jumlah saham individual dalam sampel, indeks T sama dengan indeks pada periode T.